Shalom, selamat pagi ibu-ibu. Saya doakan semua sehat. Kita bersyukur bahwa pagi ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita semua, para ibu-ibu dan mungkin yang lain, bersaat teduh. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, Kamis tanggal 14 Januari 2021. Adapun tema saat teduh kita kali ini adalah sebuah pertanyaan. Bagaimana mengubah? Bagaimana mengubah? Suatu pertanyaan yang nanti jawabnya akan kita temui dalam renungan pagi ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau yang kami kenal, kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, jika saat ini Engkau memberikan kesehatan, Engkau membangunkan kami, dan Engkau memberi waktu kami untuk bersaat teduh. Urapilah Tuhan kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang akan kami renungkan mampu kami mengerti, terlebih mampu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, renungan saat ini kami ambilkan dari Perjanjian Lama. Bisa kita baca Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Memang panjang, tetapi nanti ibu-ibu bisa membaca sendiri. Namun kali ini kami mengambil natsnya yang kita akan gumuli bersama, yaitu dari ayat 6 sampai dengan 7 yang A. Kami akan bacakan yang demikian. Kemudian berkemaslah ia Naomi, dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Kita garis bawahi, ia mendengar dan bergegas berangkat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kali ini merupakan bagian dari kisah perjalanan seorang wanita, Naomi. Naomi sudah berkeluarga dengan suami Elimelek dan mempunyai anak 2 laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion. Keluarga ini bertempat tinggal di Bethlehem, kota Yehuda, di mana kota Bethlehem nantinya atau kelak akan menjadi kota yang diberkati, karena kota Bethlehem tempat kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Namun kala itu keluarga Naomi mengalami bencana kelaparan. Oleh karena kesedihan itu, berhijrahlah keluarga ini ke kota Moab. Moab adalah sebuah kota
yang penduduknya menyembah berhala. Disitulah Naomi beserta keluarganya akhirnya bertempat tinggal sebagai orang asing, seperti yang tertulis pada ayat yang kedua. Di Moab, keluarga Naomi memang tidak mengalami kelaparan. Bahkan di kota Moab, kedua anaknya mendapatkan jodoh. Wanita-wanita Moab. Betapa bahagianya. Terhindar kelaparan dan bahagia karena anaknya mendapat jodoh. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Sebab beberapa tahun kemudian Elimelech suaminya meninggal. Dan kemudian disusul oleh dua anaknya. Kita bisa membayangkan betapa sedihnya Naomi menjadi janda, kehilangan suami, kehilangan anak, yang sekarang tinggal bersama dua menantunya, Orpa dan Rut. Pada saat kesedihan, dia mendengar suara Tuhan melalui cerita-cerita orang, bahwa di kota Yerusalem Tuhan sudah memperhatikan umatnya dan telah memberikan makanan kepada mereka. Itu dipercayai seperti yang tertulis pada ayat 6. Mendengar, meyakini bahwa itu memang terjadi, dan pada akhirnya bergegaslah Naomi berangkat ke Yerusalem, tempat yang diberkati Tuhan. Walaupun pada waktu itu hanya disertai dengan Rut, satu menantunya. Dari bacaan ini kita bisa mengambil kata kuncinya: mendengar, meyakini, melakukan, dan bisa ditambah berbuah. Mendengar, meyakini, melakukan, dan berbuah. Karena ketika Naomi bersama Rut sudah ada di Bethlehem, kota Yehuda maksud kami, bahwa kehidupan tidak kekurangan karena kesetiaan Rut terhadap Naomi. Bahkan di kota ini Rut mendapatkan jodohnya, nikah dengan Boas. Kalau kita runut pada garis keturunan, kedua orang inilah Rut dan Boas. Di situ di keturunannya akan tertulis nama Daud. Daud adalah nenek moyang Tuhan Yesus secara jasmani. Ibu-ibu yang terkasih, dari kisah Naomi ada hikmat yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita saat ini. Saat ini memang kita tidak mengalami bencana kelaparan. Ibu-ibu mungkin terpenuhi apa yang ibu butuhkan untuk makanan setiap hari. Tetapi bahwa kita masing-masing pasti memiliki masalah. Walaupun satu dan yang lainnya tentu berbeda-beda. Tetapi saat ini yang umum, yang dirasakan oleh semua orang yang mendunia, maksud kami mendunia, bahwa COVID-19 itulah sekarang bencana yang terjadi
atas kita dan semua orang sedunia ini. Virus yang memporak-porandakan tatanan kehidupan dalam hal ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan juga mempengaruhi kehidupan beragama. Karena ada pembatasan-pembatasan yang harus kita jalani. Kita rasakan sudah hampir 11 bulan. Kita tidak bisa ibadah KKW di tempat masing-masing. Kita tidak bisa ibadah KRW dengan bertatap muka, bertemu satu dengan yang lain bisa bersendaguro, tetapi sekarang harus melalui virtual. Ibadah umum juga demikian, ditata. Ada pembatasan-pembatasan yang harus kita jalani. Apalagi kita sebagai wanita, ibadah KPPW sudah 11 bulan tidak bisa kita jalani. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam kondisi dampak pandemi corona, ada kalanya orang hijrah. Seperti Naomi dari Bethlehem ke Moab. Hijrah untuk berfokus pada pemulihan, baik ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Penguatan kesehatan melalui daya upaya kita. Dan yang lain-lainnya. Itu tidak salah. Memang harus begitu. Tetapi melalui cerita Naomi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita dalam kondisi yang sedih harus mau dan mampu mendengarkan suara Tuhan. Jangan terlena untuk pemulihan yang sifatnya jasmani. Bersyukur KPPWJ sudah memberikan ruang untuk kita kembali mau merenungkan firman-Nya setiap hari untuk penguatan rohani kita dalam pandemi saat ini. Janganlah ada pembatasan yang membuat kita menjauh dan berjauhan dengan Allah. Namun datanglah senantiasa untuk mau mendengarkan lewat saat teduh KPPWJ. Siapapun yang menyampaikan, kita yakini, kita imani bahwa itu adalah kebenaran Allah tanpa memandang muka. Karena siapapun yang bertugas pasti berserah agar Roh Kudus menuntunnya. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa yang disampaikan adalah kebenaran Allah untuk mengingatkan kita, mengajar kita. Dan mari kalau kita sudah mendengar dan meyakini, bergegaslah melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang Tuhan sabdakan, apa yang Tuhan ajarkan, perintahkan untuk kita sekalian. 24 jam dalam satu hari KPPWJ mengajak sekitar 10 menit agar kita meluangkan waktu mendasari apa yang akan kita lakukan untuk satu hari, yaitu dengan firman-Nya. Dengan demikian, seperti halnya Naomi, kehidupan kita akan berbuah dalam bentuk apapun. Dan Tuhan pasti
akan senantiasa memenuhi janjinya. Jika kita setia mendengar, meyakini, dan melakukan, pasti berbuah. Seperti firman-Nya pada Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Janji Tuhan tidak pernah dilalaikan. Walaupun saat ini mungkin kita merasakan masalah yang kita hadapi belum ada jawaban, Tuhan pasti akan memilihkan yang terbaik bagi kita. Karena seringkali permohonan-permohonan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan akan memenuhi bisa dalam waktu dekat, sesuai dengan harapan kita, kalau itu seturut dengan kehendak-Nya. Tetapi bisa juga dalam waktu yang menengah, bahkan dalam waktu yang panjang. Tapi percayalah bahwa jika kita mendengar sabda-Nya, meyakininya akan suara kebenaran Allah dan mampu melakukan, niscaya kesetiaan kita kepada Tuhan akan berbuah dalam hidup kita. Jadilah Naomi sekarang ini yang mau mendengar, meyakini, dan segera bergegas kembali melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah jawaban. Apa yang mengubah untuk tema kali ini sudah disampaikan oleh Tuhan sendiri. Karena itu, mari sediakan waktu untuk bersaat teduh. Pasti Tuhan memberkati. Amin. Mari ibu-ibu kita ajak untuk bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 353. Kita pujikan satu ayat dengan musik. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah, goyang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Goyang lelah, marilah. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Mulia, terima kasih Engkau telah bersabda pada saat ini. Kami minta bimbingan-Mu ya Bapa, untuk kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari wujud
kesetiaan kami kepada Engkau yang telah mengasihi. Mampukan kami setiap pagi merenungkan sabda-Mu dalam bersaat teduh. Kami mohon Tuhan segala masalah bisa Engkau beri kelegaan. Masalah apapun yang kita hadapi, kami hadapi. Masalah pandemi yang sekarang ini menempa hidup, yaitu virus corona, COVID-19. Singkirkan dari kehidupan kami, dan buatlah kami milik-milik-Mu ini menjadi sehat. Tidak akan terkena sakit penyakit itu. Tuhan, kami tahu Engkau Maha Kasih. Engkau akan melindungi kami, agar kami bisa menjalani tugas kami sebagai ibu dalam keluarga kami masing-masing dengan baik. Sertai Tuhan kegiatan kami hari ini dan selanjutnya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Doa ini kami naikkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.